Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mbak Eka Novia Susianti, NPM 1901020001, ada Mbak Fuji Lutfi Astuti, NPM 1901020002, kemudian ada Mbak Woro Ayuda Murti, NPM 1901020021, dan saya sendiri Devi Dayati, NPM 1901020037, dan ada Mbak Eva Pangestuningrum, NPM 1901020046. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak atas aset tetap. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu transaksi penjualan aset tetap. Nah, antara entitas dalam satu kelompok usaha sering terlibat dalam berbagai transaksi, salah satunya yaitu transaksi penjualan aset tetap. Aset tetap sebagai salah satu aset yang paling penting dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan. Nah, saya beri gambaran saja untuk transaksi jual beli aset tetap antar entitas dalam satu kelompok usaha. Kita asumsikan pada tanggal 8 Desember tahun 2014, PT Krakatau Tirta Industri melakukan pembelian tanah seluas 15.000 meter persegi dari PT Krakatau Daya Listrik, di mana keduanya itu merupakan perusahaan entitas anak dari PT Krakatau Steel. Nah, tanah tersebut akan digunakan sebagai area water treatment plant, air laut, dan relokasi pabrik air minum dalam kemasan. Nah, apa sih dampak terhadap pencatatan entitas induk? Transaksi penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian. Nah, keuntungan atau kerugian tersebut belum terrealisasi selama aset tersebut masih dimiliki oleh entitas anak atau entitas induk. Atas keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi tersebut, entitas induk harus mencatat atau membuat pencatatannya. Nah, selanjutnya, apa sih dampak terhadap jurnal eliminasi? Transaksi jual beli aset tetap antara entitas induk dan entitas anak itu juga harus dieliminasikan dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Aset tetap yang diperoleh dari entitas induk atau entitas anak itu harus dicatat pada nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Dengan demikian, selama aset tetap tersebut masih digunakan oleh entitas anak, maka keuntungan atau kerugian yang diakui oleh entitas induk itu belum terrealisasi. Untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian, maka perlu dibuat jurnal eliminasi atas keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi tersebut. Nah, keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap tersebut antara induk dan entitas anak akan terrealisasi pada saat pelepasan atau penggunaan aset tetap. Untuk aset tetap yang tidak disusutkan, keuntungan atau kerugian akan terrealisasi pada saat pelepasan aset tersebut. Sedangkan untuk aset tetap yang disusutkan, misalnya bangunan, mesin, kendaraan, keuntungan atau kerugian terrealisasi pada aset tersebut digunakan. Dampak transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Contoh 6.1 dampak penjualan tanah terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. PT Palapa, PTP, memiliki 100% saham PT Samudra PTS. Berikut adalah informasi terkait dengan transaksi jual beli aset tetap antara PTP dan PTS seperti pada gambar berikut. 1. Skenario 1. Seluruh peristiwa PT1, P1, P2, dan P3 terjadi pada 2015.
Skenario 2 P1 dan P2 yang terjadi pada 2015, P3 terjadi pada 2016. Skenario 3 P3 saja yang terjadi pada 2015, P1 dan P2 telah terjadi pada 2014. Skenario 1 Seluruh peristiwa P1, P2, P3 terjadi pada 2015. Atas penjualan tanah ke entitas anak, PTP melaporkan keuangan sebesar 100 juta. Sedangkan PTS membukukan keuntungan penjualan tanah sebesar 200 juta. Keuntungan atas penjualan tanah ke entitas anak yang diakui PTP sudah terrealisasi karena tanah sudah dijual PTS ke perusahaan non-afiliasi. Selain itu, tanah juga tidak akan muncul di laporan keuangan PTP, PTS maupun laporan keuangan konsolidasian. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada jurnal tambahan yang perlu dibuat oleh PTP dan tidak terkait dengan transaksi hulu penjualan tanah tersebut. Untuk kepentingan penyusunan laporan konsolidasi juga tidak ada jurnal eliminasi yang perlu dibuat. Berikut dampak skenario 1 terhadap penyajian tanah dan keuntungan penjualan tanah dalam laporan keuntungan konsolidasian. Teman-teman bisa melihat pada halaman 184 tabel 6.1. Skenario 2 P1 dan P2 yang terjadi pada 2015, P3 terjadi pada 2016. Keuntungan atas penjualan tanah yang dibukukan PTP sebesar 100 juta belum terrealisasi karena sampai akhir periode tanah tersebut masih berada di PTS. Sebagian akibat PTP harus melakukan pencatatan untuk menangguhkan keuntungan penjualan tanah sebagai berikut. Dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan tanah yang diakui PTP belum juga terrealisasi. Selain itu, tanah yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian juga harus pada nilai perolehan dari non-afiliasi, sehingga nilai tanah yang sekarang di pencatatan PTS yaitu sebesar 1 miliar harus dieliminasi sebagai agar nilai tanah yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian sama dengan nilai perolehan dari non-afiliasi, sehingga jurnal eliminasi yang perlu dibuat adalah keuntungan penjualan tanah sama dengan 100 juta, tanah 100 juta. Berikut dampak skenario 2 terhadap penyajian tanah dan keuntungan penjualan tanah dalam laporan keuangan konsolidasian 2015. Teman-teman bisa melihat pada halaman 185 tabel 6.2. Skenario 3 P3 saja yang terjadi pada 2015, P1 dan P2 telah terjadi pada 2014. Pada periode sebelumnya, PTP mengakui keuntungan atas penjualan tanah ke PTS sebesar 100 juta. Keuntungan tersebut belum terrealisasi karena pada akhir periode sebelumnya tanah tersebut masih dimiliki oleh PTS. Keuntungan penjualan tanah tersebut baru terrealisasi pada 2015, sehingga PTP harus membuat pencatatan untuk mengakui keuntungan penjualan tanah yang telah terrealisasi. Keuntungan atas penjualan tanah tersebut harus ditambahkan sebagai komponen laba rugi konsolidasi periode berjalan, sehingga nilai keuntungan penjualan tanah yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian 2015 sebesar PT 300 juta. Jurnal eliminasi yang perlu dibuat. Ilustrasi di atas merupakan transaksi hulu, sehingga jurnal eliminasi yang dibuat hanya mempengaruhi akun investasi pada entitas anak. Pada transaksi hilir, jurnal eliminasi yang dibuat akan mempengaruhi investasi pada entitas anak dan kepentingan non-pengendali. Berikut dampak skenario 3 terhadap penyajian tanah dan keuntungan penjualan tanah dalam laporan keuntungan konsolidasian 2015. Teman-teman bisa melihat pada halaman 185 pada tabel 6.3.
Selanjutnya yaitu transaksi hulu penjualan aset tetap tidak disusutkan. Nah, untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai prosedur konsolidasian terkait transaksi hulu penjualan aset tetap tidak disusutkan, di sini dicontohkan transaksi hulu pada penjualan tanah. Teman-teman bisa lihat di buku halaman 186. Di situ ada tabel 6.4 di mana neraca saldo per 31 Desember 2015. Nah, di situ disediakan juga informasi tambahan beberapa poin. Untuk poin yang pertama, yaitu PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya yaitu sebesar 900 juta. Untuk nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. Poin yang kedua, selama 2015 PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Poin yang ketiga, dalam tanah PT Andalas terdapat tanah yang dibeli dari PT Nusantara pada harga 150 juta. Tanah tersebut diperoleh dari PT Nusantara pada harga 120 juta, sehingga PT Nusantara mengakui keuntungan dari penjualan tanah tersebut sebesar 30 juta. Untuk poin yang terakhir, sampai 31 Desember 2015, tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Andalas. Prosedur konsolidasian tahun pertama yaitu tahun 2015. Yang pertama, pencatatan PT Nusantara tahun 2015. Pada tanggal 1 Januari 2015 itu mencatat pembelian saham PT Andalas. Jurnalnya investasi pada PT Andalas di sebelah debit 900 juta, kas di sebelah kredit 900 juta. Yang kedua, 31 Desember 2015 mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas sebesar 20 juta dikali 75%. Jurnalnya investasi pada PT Andalas 150 juta di sebelah debit, bagian laba atas PT Andalas di sebelah kredit 150 juta. Yang ketiga, 31 Desember 2015 itu mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas sebesar 50 juta dikali 75%. Jurnalnya kasnya 37.500.000 rupiah di sebelah debit, investasi pada PT Andalas di sebelah kredit 37.500.000 rupiah. Nah, selama periode 2015 terdapat transaksi hulu, yaitu penjualan tanah oleh PT Nusantara ke PT Andalas pada harga 150 juta. Atas penjualan tanah tersebut, PT Nusantara membukukan keuntungan sebesar 30 juta. Karena sampai dengan akhir periode tahun 2015, tanah masih dimiliki oleh PT Andalas, maka keuntungan atas penjualan tanah belum terrealisasi. Maka untuk jurnal pencatatan keuntungan yang belum terrealisasi itu 150 juta dikurangi 120 juta. Untuk 120 juta itu harga perolehan penjualan tanah. Nah, sedangkan untuk jurnalnya bagian laba atas entitas anak 30 juta di sebelah debit, investasi pada PT Andalas 30 juta di sebelah kredit. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi pada tahun 2015. Di situ dapat dilihat tabel 6.5, tabel perhitungan jurnal eliminasi, atau teman-teman bisa lihat di buku halaman 188. Nah, di situ saldo awalnya 900 juta, didapat dari 75% dikali 1.200.000 juta. Untuk kepentingan non-pengendali 300 juta didapat dari 25% dikali 1.200.000 juta. Saham biasanya 800 juta didapat dari halaman 186 yang di neraca saldo per 31 Desember 2015. Saldo labanya sebesar 400 juta didapat dari 900 juta ditambah 300 juta dikurangi 800 juta. Hasilnya 400 juta. Untuk laba bersih PT Nusantara itu sebesar 150 juta didapat dari informasi tambahan halaman 186. Poin 2, di situ dijelaskan bahwa PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta. Jadi 75% dikali 200 juta menjadi 150 juta. Kepentingan non-pengendali laba bersih itu sebesar 50 juta. Didapat dari 25% dikali 200 juta. Saldo labanya itu sebesar 200 juta. Didapat dari 150 juta ditambah 50 juta.
PT Nusantara dividen sebesar Rp37.500.000 didapat dari halaman 186, informasi tambahan poin 2, di mana mengumumkan dividen sebesar 50 juta. Jadi 75% dikali 50 juta hasilnya Rp37.500.000. Kepentingan non pengendali sebesar Rp12.500.000 didapat dari 25% dikali 50 juta. Sedangkan untuk saldo laba menjadi 50 juta didapat dari Rp37.500.000 ditambah Rp12.500.000. Saldo akhirnya itu jumlah saldo awal ditambah laba bersih dikurangi dividen menjadi Rp1.012.500.000. Untuk kepentingan non pengendali Rp337.500.000, saham biasa 800 juta, saham saldo labanya itu 550 juta. Keuntungan belum terrealisasi sebesar 30 juta didapat dari halaman 187 yang mencatat keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi itu sebesar 150 juta dikurangi 120 juta sebesar 30 juta. Untuk saldo akhirnya disesuaikan didapat dari saldo akhir dikurangi keuntungan belum terrealisasi yaitu sebesar Rp982.500.000. Bagian laba atas PT Andalas itu 120 juta didapat dari laba bersih dikurangi keuntungan belum terrealisasi. Kemudian untuk jurnal eliminasi itu saham biasa 800 juta di debit, saldo laba 400 juta di debit, bagian laba atas PT Andalas 120 juta di debit, bagian laba kepentingan non pengendali 50 juta di debit, dividen diumumkan 50 juta di kredit, investasi pada PT Andalas Rp982.500.000 di kredit, dan kepentingan non pengendali Rp337.500.000 di kredit. Selanjutnya untuk mengeliminasi keuntungan penjualan tanah PT Nusantara dan PT Andalas. Jurnalnya keuntungan pada tanah 30 juta didapat dari 150 juta dikurangi 120 juta. Sedangkan untuk kreditnya itu tanah 30 juta rupiah. Selanjutnya tentang kertas kerja konsolidasian tahun 2015. Tabel 6.6 halaman 189 di buku akuntansi keuangan lanjutan 1 atau teman-teman bisa lihat juga di BPT. Nah, di situ untuk saldo dari PT Nusantara dan PT Andalas itu didapat dari buku halaman 186, tabel titik 4, neraca saldo per 31 Desember 2015. Untuk jurnal eliminasinya itu didapat dari buku halaman 188 atau seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Untuk saldo konsolidasian di penjualan itu saldo PT Nusantara ditambah PT Andalas sebesar 4.800.000.000 ditambah 875 juta untuk hasilnya 5.675.000.000. Untuk beban pokok penjualan sampai beban amortisasi itu caranya sama, yaitu PT Nusantara ditambah PT Andalas. Untuk bagian laba atas PT Andalas, di situ kan ada jurnal eliminasinya. Jadi PT Nusantara ditambah PT Andalas dikurangi jurnal eliminasi. Nah, untuk bawahnya itu caranya sama. Selanjutnya prosedur konsolidasi tahun kedua tahun 2016. Nah, pada tahun 2016 PT Nusantara melaporkan laba bersih dari kegiatan operasional di luar penghasilan dari anak usaha sebesar 750 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 400 juta. Sedangkan PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Sampai akhir tahun 2016, tanah yang diperoleh dari PT Nusantara masih digunakan oleh PT Andalas.
Jadi yang pertama, pencatatan PT Nusantara pada tahun 2016 itu tanggal 31 Desember 2016 mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas sebesar 250 juta dikali 75%. Untuk jurnalnya, investasi pada PT Andalas sebesar 187 juta 500 ribu rupiah di sebelah debit. Bagian laba atas PT Andalas sebesar 187 juta 500 ribu rupiah di sebelah kredit. Pada tanggal 31 Desember 2016 itu mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas sebesar 100 juta dikali 75%. Untuk jurnalnya itu kas di bagian debit 75 juta, investasi pada PT Andalas di sebelah kredit 75 juta. Selanjutnya, jurnal eliminasi pada tahun 2016. Di situ dapat teman-teman lihat tabel 6.7, tabel perhitungan jurnal eliminasi. Kalau di buku itu halaman 191. Nah, di situ untuk saldo awal PT Nusantara, kepentingan non pengendali, saham biasa, saldo laba itu didapat dari saldo akhir pada halaman 188, tabel 6.5. Nah, untuk laba bersihnya itu 187 juta 500 ribu rupiah didapat dari 75% dikali 250 juta. Untuk kepentingan non pengendali, laba bersihnya 62 juta 500 ribu rupiah didapat dari 25% dikali 250 juta. PT Nusantara untuk dividennya itu sebesar 75 juta didapat dari 75% dikali 100 juta. Untuk kepentingan non pengendali itu sebesar 25% didapat dari 25% dikali 100 juta. Saldo akhirnya sebesar jumlah saldo awal ditambah laba bersih dikurangi dividen menjadi 1 miliar 125 juta. Untuk kepentingan non pengendali itu 375 juta, saham biasanya 800 juta dan saldo labanya 700 juta. Keuntungan belum terrealisasinya itu 30 juta. Dan untuk saldo akhir disesuaikan itu didapat dari saldo akhir dikurangi keuntungan belum terrealisasi, yaitu hasilnya 1 miliar 95 juta. Kemudian untuk jurnal eliminasi itu saham biasanya 800 juta di debit, saldo laba 550 juta di debit, bagian laba atas PT Andalas 187 juta 500 di debit, bagian laba kepentingan non pengendali 62 juta 500 di debit. Dividen diumumkan 10 juta di kredit, investasi pada PT Andalas 1 miliar 125 juta di kredit, kepentingan non pengendali 375 juta di kredit. Selanjutnya untuk mengeliminasi keuntungan penjualan tanah yang belum terrealisasi sampai akhir 2016 itu jurnalnya investasi pada PT Andalas di debit 30 juta dan tanah 30 juta di kredit. Selanjutnya untuk kertas kerja konsolidasian pada tahun 2016, teman-teman bisa lihat di situ tabel 6.8 kertas kerja konsolidasian 2016. Di situ terdapat laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, laporan posisi keuangan. Selanjutnya tanah yang dijual pada tahun 2016. Nah, pada tahun 2016 PT Andalas menjual tanah yang diperoleh dari PT Nusantara pada harga 170 juta. Atas penjualan tersebut, PT Andalas membukukan keuntungan sebesar 20 juta dan mengumumkan dividen sebesar 100 juta. Karena tanah yang diperoleh dari induk telah terjual, maka keuntungan penjualan tanah PT Nusantara harus melakukan pencatatan atas keuntungan penjualan yang telah terrealisasi. Untuk jurnalnya itu investasi pada PT Andalas sebesar 30 juta di sebelah debit, bagian laba atas PT Andalas 30 juta di sebelah kredit. Nah, selanjutnya tabel perhitungan jurnal eliminasi, teman-teman bisa lihat di buku halaman 193, itu tabel 6.9. Di situ untuk saldo awal PT Nusantara 1 miliar 12 juta 500 ribu rupiah, kepentingan non pengendali 337 juta 500 ribu rupiah, saham biasanya 800 juta dan saldo laba 550 juta. Itu didapat dari saldo akhir halaman 188 tabel 6.5. Nah, untuk laba bersihnya itu 202 juta 500 ribu rupiah
didapat dari 75% dikali 270 juta. Untuk 270 juta itu didapat dari soal. Kemudian untuk kepentingan non pengendali 67.500.000 rupiah didapat dari 25% dikali 270 juta. Dividennya 75 juta didapat dari 75% dikali 100 juta. 100 jutanya itu ada di soal. Dan kepentingan non pengendali itu 25% dikali 100 juta, hasilnya 25 juta. Untuk saldo akhirnya PT Nusantara itu tinggal dijumlahkan saja. Jadi untuk penjumlahan saldo awal ditambah laba akhir dikurangi dividen, hasilnya 1.140 juta. Kepentingan non pengendali hasilnya 380 juta, saham biasa 800 juta, dan saldo laba 720 juta. Selanjutnya, dampak terhadap jurnal eliminasi akibat dijualnya tanah pada tahun 2016. Nah, di situ terdapat jurnal eliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Untuk saham biasa 800 juta di debit, saldo laba 550 juta di debit, bagian laba atas PT Andalas 202.500.000 rupiah di debit, bagian laba kepentingan non pengendali 67.500.000 rupiah di debit, dividen diumumkan 100 juta di kredit, investasi pada PT Andalas 1.140 juta di kredit, kepentingan non pengendali 380 juta di kredit. Transaksi hilir, penjualan aset tetap tidak disusutkan. Untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi di mana terdapat transaksi hilir penjualan aset tetap yang tidak disusutkan, digunakan ilustrasi yang sama dengan transaksi hulu di atas dengan menyesuaikan saldo beberapa akun terkait dengan transaksi penjualan tanah oleh anak ke entitas induknya. Seperti contoh 6.3, transaksi hilir penjualan tanah. PT Nusantara melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non pengendali pada saat itu sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. Selama setahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 220 juta dan pengumuman pembagian dividen sebesar 50 juta. Neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2015 disajikan di tabel 6.10. Dalam akun tanah PT Nusantara terdapat tanah yang diperoleh dari PT Andalas sebesar 70 juta. Tanah tersebut diperoleh PT Andalas dari pihak non-afiliasi pada harga 50 juta. Sehingga PT Andalas membukukan keuntungan atas penjualan tanah tersebut sebesar 20 juta. Sampai 31 Desember 2015, tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Nusantara. Prosedur konsolidasi tahun pertama 2015. Pencatatan PT Nusantara 2015. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2015 adalah, teman-teman bisa melihat pada halaman 195. Selama periode 2015 terdapat transaksi hilir yang penjualan tanah oleh PT Andalas ke PT Nusantara pada harga 70 juta. Atas penjualan tersebut, PT Andalas membukukan keuntungan sebesar 20 juta. Karena sampai dengan akhir periode 2015, tanah tersebut masih dimiliki PT Nusantara, maka keuntungan atas penjualan tersebut belum terrealisasi. PT Nusantara mencatat keuntungan yang belum terrealisasi hanya sebesar porsi kepemilikan PT Nusantara saja, yaitu 75% dari 20 juta. Jurnal yang dibuat oleh PT Nusantara adalah sebagai berikut. Teman-teman juga bisa melihat pada halaman 195 paling bawah. Jurnal eliminasi 2015. Berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non pengendali atas aset berikut tersebut. Teman-teman bisa melihat pada tabel
611 halaman 196. Jurnal eliminasi merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Tanah yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas sebelum penjualan sampai akhir 2015 sehingga dari sudut pandang konsolidasi keuntungan penjualan tanah PT Andalas harus dieliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat teman-teman bisa buka pada halaman 196 paling bawah. Kertas kerja konsolidasi 2015. Berikut adalah kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi 2015. Teman-teman bisa melihat tabel pada halaman 197, tabel 6.12 kertas kerja konsolidasi 2015. Selanjutnya, prosedur konsolidasian tahun kedua 2016 pada transaksi hilir. Itu yang pertama pencatatan PT Nusantara pada tahun 2016. Itu jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar 250 juta dikali 75%. Jurnalnya itu investasi pada PT Andalas di sebelah debit sebesar 187 juta 500 ribu rupiah. Bagian laba atas PT Andalas sebesar 187 juta 500 ribu rupiah di sebelah kredit. Untuk selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2016 itu mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas sebesar 100 juta dikali 75%. Hasilnya 75 juta. Jadi untuk jurnalnya itu kas di sebelah debit 75 juta dan investasi pada PT Andalas di sebelah kredit 75 juta. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi pada tahun 2016 pada transaksi hilir. Itu teman-teman bisa lihat pada PPT itu tabel 6.13 halaman 199. Kalau di buku itu tabel perhitungan jurnal eliminasi. Nah, untuk saldo awalnya itu didapat dari saldo akhir tabel 6.11. Untuk laba bersihnya itu 75% dikali 250 juta. Kalau 250 juta itu ada di soal halaman 198. Nah, itu nanti hasilnya 187 juta 500 ribu rupiah. Untuk kepentingan non pengendali itu 25% dikali 250 juta. Hasilnya 62 juta 500 ribu rupiah. Dividennya pada PT Nusantara itu 75 juta didapat dari 75% dikali 100 juta dan untuk kepentingan non pengendali 25% dikali 100 juta. Sedangkan untuk saldo akhirnya itu saldo awal ditambah laba bersih dikurangi dividen hasilnya 1 miliar 140 juta. Kepentingan non pengendali 380 juta, saham biasa 800 juta. Dan untuk saldo labanya 720 juta. Keuntungan belum terrealisasi pada PT Nusantara 15 juta. Untuk keuntungan belum terrealisasi pada kepentingan non pengendali itu 5 juta. Jadi untuk saldo akhir disesuaikan itu keuntungan belum terrealisasi dikurangi saldo akhir. Jadi untuk hasilnya yang PT Nusantara itu 1 miliar 125 juta. Dan kepentingan non pengendali 375 juta. Nah, untuk selanjutnya yaitu eliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Jurnalnya saham biasa 800 juta di debit, saldo laba 720 juta di debit, bagian laba atas PT Andalas 187 juta 500 ribu rupiah di debit, bagian laba kepentingan non pengendali 62 juta 500 ribu rupiah di debit. Sedangkan untuk dividen diumumkan 100 juta di kredit, investasi pada PT Andalas 1 miliar 140 juta di kredit, kepentingan non pengendali 380 juta di kredit. Untuk eliminasi yang kedua yaitu eliminasi keuntungan penjualan tanah antara PT Nusantara dan PT Andalas. Untuk jurnalnya investasi pada PT Andalas 30 juta di debit, kepentingan non pengendali 5 juta di debit, dan untuk tanahnya itu 20 juta di kredit. Selanjutnya untuk kertas konsolidasian 2016, kalau di buku itu teman-teman bisa lihat halaman 200.
terdapat laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, laporan posisi keuangan. Selanjutnya untuk tanah dijual pada tahun 2016 jika tanah yang diperoleh PT Nusantara dijual pada 2016, maka keuntungan penjualan tanah sebesar 20 juta itu telah terrealisasi. Oleh karena itu, PT Nusantara harus melakukan pencatatan atas keuntungan penjualan tanah yang telah terrealisasi. Jurnalnya itu investasi pada PT Andalas sebesar 15 juta di debit, bagian laba atas PT Andalas di kredit 15 juta. Sedangkan untuk tabel perhitungan jurnal eliminasi itu teman-teman bisa lihat halaman 201, tabel 615. Itu saldo awalnya itu sama dengan saldo akhir di halaman 196, tabel 6.11. Untuk laba bersihnya itu Rp187.500.000 didapat dari 75% dikali 270 juta. Kepentingan non pengendali Rp500.000 didapat dari 25% dikali 270 juta. Sedangkan untuk dividen itu 75 juta didapat dari 75% dikali 100 juta. Kepentingan non pengendali 25 juta didapat dari 25% dikali 100 juta. Untuk saldo akhirnya itu saldo awal ditambah laba bersih dikurangi dividen. Nanti hasilnya untuk yang PT Nusantara itu 1.140 juta, kepentingan non pengendali 380 juta, saham biasanya 800 juta, dan saldo labanya 720 juta. Sedangkan untuk eliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas, saldo laba 570 juta di debit, bagian laba atas PT Andalas Rp187.500.000 di debit, bagian laba kepentingan non pengendali Rp62.500.000 di debit, dividen diumumkan 100 juta di kredit, investasi pada PT Andalas 1.140 juta di kredit, kepentingan non pengendali 380 juta di kredit. Transaksi penjualan aset tetap disusutkan. Untuk transaksi penjualan aset tetap yang disusutkan antara induk dan entitas anak, keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap akan terrealisasi seiring penggunaan aset tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan transaksi hulu dan hilir, akan dibahas gambaran awal mengenai transaksi jual beli aset tetap yang disusutkan antara entitas induk dan entitas anak, dan bagaimanakah jurnal eliminasi yang perlu dibuat dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian. Di sini terdapat dampak transaksi penjualan aset tetap disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Akan disajikan contoh gambaran komprehensif dampak transaksi penjualan aset tetap disusutkan, misalnya kendaraan, oleh induk ke entitas anak, baik terhadap pencatatan induk maupun jurnal eliminasi yang harus dibuat pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian. Di sini terdapat contoh 6.4, yaitu dampak penjualan kendaraan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Palapa atau PTP menjual kendaraan kepada entitas anaknya, yaitu PT Samudra atau PTS, pada harga 210 juta. PTP memperoleh kendaraan tersebut pada 1 Januari 2014 pada harga 300 juta. PTP menyusutkan kendaraan tersebut selama 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Nilai tercatat kendaraan pada 31 Desember 2015 adalah 180 juta, sehingga PTP membukukan keuntungan penjualan kendaraan tersebut sebesar 30 juta. PTS bermaksud untuk menggunakan kendaraan tersebut untuk operasional dan menyusutkan kendaraan selama sisa manfaat, yaitu 3 tahun dengan menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Ilustrasinya sebagai gambar di bawah. Pencatatan yang dibuat oleh PTP terkait dengan kepemilikan kendaraan tersebut adalah pada tanggal 1 Januari 2014, di sebelah debit terdapat kendaraan sebesar 300 juta dan di
sebelah kredit terdapat kas sebesar 300 juta. Yang selanjutnya pada 31 Desember 2014 dan 2015 mencatat beban penyusutan kendaraan setiap periode. Di bagian debit terdapat beban penyusutan sebesar 60 juta dan sebelah kredit ada akumulasi penyusutan sebesar 60 juta. Untuk mencari 60 juta itu yaitu dengan cara 300 juta dikurangi 0 dibagi 5 tahun, yaitu ketemunya 60 juta. Nilai tercatat kendaraan per 31 Desember 2015 yaitu nilai perolehan 300 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan kendaraan 120 juta. Jadi nilai tercatatnya sebesar 180 juta. Yang selanjutnya, jurnal yang dibuat pada saat PTP menjual kendaraan ke PTS atau mencatat penjualan kendaraan. Di bagian kredit terdapat kas dan akumulasi penyusutan kendaraan. Kas sebesar 210 juta dan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 120 juta. Di bagian kredit terdapat kendaraan dan keuntungan penjualan kendaraan. Kendaraan sebesar 300 juta dan keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta. Yang selanjutnya ada pencatatan yang dibuat PTS pada saat membeli kendaraan dari PTP atau mencatat perolehan kendaraan dari PTP. Di bagian debit terdapat kendaraan sebesar 210 juta dan di bagian kredit terdapat kas sebesar 210 juta. Akibat dari penyatatan di atas, maka PTP pelaporan keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta dan PTS melaporkan nilai perolehan kendaraan sebesar 210 juta. Karena transaksi tersebut terjadi antara PTP dan PTS yang merupakan satu kesatuan ekonomi, maka keuntungan penjualan kendaraan yang dibukukan PTP belum terrealisasi. PTP harus membuat pencatatan untuk menangguhkan keuntungan penjualan kendaraan sebagai berikut. Di bagian debit terdapat bagian laba atas entitas anak sebesar 30 juta dan di bagian kredit terdapat investasi pada entitas anak sebesar 30 juta. Keuntungan atas penjualan kendaraan yang dibukukan PTP sebesar 30 juta belum terrealisasi karena sampai akhir periode kendaraan tersebut masih berada di PTS, sehingga keuntungan penjualan kendaraan tersebut harus dieliminasi. Kendaraan dan akumulasi penyusutan yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah nilai menurut pencatatan PTP, sehingga jurnal eliminasi dibuat untuk meningkatkan nilai kendaraan dari 210 juta menjadi 300 juta dan memunculkan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 120 juta. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian 2015 yaitu di bagian debit terdapat kendaraan dan keuntungan penjualan kendaraan. Kendaraan sebesar 90 juta dan keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta. Di bagian kredit terdapat akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 120 juta. Di slide sebelumnya penyajian akun kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, dan keuntungan penjualan kendaraan dalam laporan keuangan konsolidasian 2015 adalah seperti tertera dalam layar. Keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta yang diperoleh PTP pada 2015, sebagian telah terrealisasi pada tahun 2016. Realisasi keuntungan ini sering dengan penggunaan kendaraan oleh PTS. Besar keuntungan penjualan kendaraan yang terrealisasi setiap periodenya adalah selisih beban penyusutan menurut PTS dan PTP. PTS mencatat beban penyusutan kendaraan setiap periodenya sebesar 70 juta. Perhitungannya yaitu 210 juta dikurangi 0 dibagi 3 tahun. Sedangkan pada saat kendaraan masih dimiliki oleh PTP, beban penyusutan yang dibukukan PTP setiap periodenya adalah 300 juta dikurangi 0 dibagi 5 tahun, yaitu ketemunya 60 juta. Penjualan kendaraan yang terrealisasi setiap periodenya adalah 70 juta dikurangi 60 juta, yaitu 10 juta. Lalu PTP membuat jurnal keuntungan yang terrealisasi dengan
Di bagian debit ada investasi pada entitas anak sebesar 10 juta dan di bagian kredit terdapat bagian laba atas entitas anak sebesar 10 juta. Jurnal eliminasi diperlukan untuk menyesuaikan nilai kendaraan sesuai dengan nilai perolehan dari pihak non-afiliasi dan mengeliminasi keuntungan penjualan kendaraan yang belum terrealisasi, yaitu sebesar 20 juta dengan perhitungan 30 juta dikurangi 10 juta. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian 2016 adalah di bagian debit ada kendaraan sebesar 90 juta dan di bagian debit ada investasi pada entitas anak sebesar 20 juta. Di bagian kredit terdapat akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 110 juta. Untuk dapat dampak dari jurnal eliminasi di atas, terdapat penyajian akun kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan dalam laporan keuangan konsolidasian seperti tertera dalam layar. Kendaraan di PTS sebesar 210 juta, sebelum konsolidasian masih tetap 210 juta, dalam jurnal eliminasi 90 juta dan konsolidasian 300 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan pada PTS sebesar 70 juta dan jurnal eliminasinya 110 juta dan konsolidasinya sebesar 180 juta. Selanjutnya ada transaksi hulu penjualan aset tetap disusutkan. Pada transaksi hulu penjualan bangunan, di sini terdapat neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas perusahaan per 31 Desember 2015. Mengenai informasi tambahan, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya yaitu 900 juta rupiah. Nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta rupiah. Yang kedua, selama 2015 PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta rupiah. Yang ketiga ada PT Andalas telah melakukan pembelian bangunan milik PT Nusantara pada 31 Desember 2015 seharga 230 juta rupiah. Bangunan tersebut diperoleh oleh PT Nusantara pada 1 Januari 2006 dengan harga 400 juta rupiah. Umur manfaat atas bangunan tersebut diperkirakan 20 tahun. PT Nusantara menyusutkan bangunan tersebut dengan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Dan yang terakhir ada PT Andalas menggunakan bangunan tersebut selama sisa masa manfaat bangunan, yaitu dengan 10 tahun. PT Andalas menggunakan metode garis lurus untuk menyusutkan bangunan dan memperkirakan bahwa nilai sisa bangunan tersebut adalah 0. Selanjutnya ada prosedur konsolidasi tahun pertama 2015. Pencatatan PT Nusantara 2015. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2015 sebagai berikut. Yang pertama, per 1 Januari 2015 mencatat pembelian saham PT Andalas. Di sini terdapat akun investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta rupiah di sebelah debit dan kas 900 juta rupiah di sebelah kredit. Yang kedua ada 31 Desember 2015 mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas 200 juta rupiah dikali 75%. Di sini terdapat akun investasi pada PT Andalas di sebelah debit sebesar 150 juta rupiah dan bagian laba atas PT Andalas di sebelah kredit 150 juta rupiah. Selanjutnya per 31 Desember 2015 yaitu mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas 50 juta rupiah dikali 75%. Terdapat kas di sebelah debit sebesar 30.700.500 rupiah
dan investasi pada PT Andalas sebesar Rp37.500 juta di sebelah kredit. Yang terakhir ada per 31 Desember 2015, mencatat keuntungan yang belum terrealisasikan. Terdapat bagian laba atas entitas anak sebesar Rp30 juta di sebelah debit dan investasi pada PT Andalas sebesar Rp30 juta di sebelah kredit. Selanjutnya ada jurnal eliminasi 2015. Berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali atas aset bersih tersebut. Di sini terdapat eliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Jurnal eliminasi ini merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal pada PT Nusantara di PT Andalas. Bangunan tersebut digunakan oleh PT Andalas sehingga dari sudut pandang konsolidasian, keuntungan penjualan bangunan tersebut yang terdapat dalam buku PT Nusantara harus dieliminasi. Nilai bangunan dan akumulasi penyusutan juga harus disesuaikan agar mencerminkan nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah terdapat keuntungan penjualan bangunan sebesar Rp30 juta di sebelah debit dan bangunan sebesar Rp170 juta di sebelah debit serta akumulasi penyusutan sebesar Rp200 juta di sebelah kredit. Selanjutnya ada prosedur konsolidasian tahun kedua 2016. Untuk periode 2016, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar Rp250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp100 juta. Sampai akhir 2016, bangunan yang diperoleh dari PT Nusantara masih digunakan oleh PT Andalas. Di sini terdapat pencatatan PT Nusantara 2016, yaitu per 31 Desember 2016 mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas, yaitu Rp250 juta dikali 75%. Terdapat investasi pada PT Andalas sebesar Rp180 juta Rp500.000 sebelah debit dan bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp180 juta Rp500.000 di sebelah kredit. Yang kedua ada per 31 Desember 2016, yaitu mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas dengan Rp100 juta dikali 75%. Terdapat kas sebesar Rp75 juta di sebelah debit dan investasi pada PT Andalas sebesar Rp75 juta di sebelah kredit. Selanjutnya ada jurnal eliminasi 2016. Berikut adalah perhitungan nilai aset laba bersih, aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali atas aset bersih tersebut. Jurnal eliminasi merupakan jurnal dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendalian serta investasi pada PT Nusantara di PT Andalas. Jurnal berikut adalah untuk mengeliminasi keuntungan penjualan bangunan yang belum terrealisasi pada awal 2016 karena penjualan antara PT Nusantara dan PT Andalas terjadi pada tahun 2015. Maka jurnal eliminasi dibuat dengan mendebit akun investasi pada PT Andalas. Terdapat investasi pada PT Andalas sebesar Rp30 juta di sebelah debit dan bangunan sebesar Rp170 juta di sebelah debit serta akumulasi penyusutan sebesar Rp200 juta di sebelah kredit. Jurnal eliminasi berikut untuk menyesuaikan nilai beban penyusutan dan akumulasi penyusutan yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi 2016.
Beban penyusutan yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian sebesar Rp20 juta, sedangkan beban penyusutan dalam pencatatan PT Andalas adalah sebesar Rp23 juta. Oleh karena itu, diperlukan jurnal eliminasi untuk menurunkan beban penyusutan dan akumulasinya sebesar Rp3 juta. Ada transaksi hilir penjualan peralatan. Berikut adalah neraca saldo per 31 Desember 2015. Dinyatakan PT Nusantara telah melakukan pembelian sebesar 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya yaitu sebesar Rp900 juta. Nilai wajar kepentingan non pengendali sama dengan nilai bukunya sebesar Rp300 juta. Selama 2015, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar Rp250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp50 juta. PT Nusantara telah melakukan pembelian peralatan milik PT Andalas dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp150 juta. Peralatan tersebut diperoleh PT Nusantara pada 1 Januari 2013 pada harga Rp250 juta. Umur manfaat atas bangunan tersebut diperkirakan 5 tahun. PT Andalas menyusutkan bangunan tersebut dengan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Yang terakhir, PT Nusantara menggunakan peralatan tersebut selama sisa masa manfaat peralatan, yaitu selama 2 tahun. PT Nusantara menggunakan metode garis lurus untuk menyusutkan peralatan dan memperkirakan bahwa nilai sisa bangunan tersebut adalah 0. Selanjutnya ada prosedur konsolidasian tahun pertama 2015. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas pada pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2015 dengan sebagai berikut. Yang pertama ada pencatatan PT Nusantara 2015 per 1 Januari 2015 dengan mencatat pembelian saham PT Andalas. Terdapat investasi pada PT Andalas sebesar Rp900 juta di sebelah debit dan kas Rp900 juta di sebelah kredit. Yang kedua, per 31 Desember 2015, pencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas Rp250 juta dikali 75%. Terdapat investasi pada PT Andalas sebesar Rp187.500.000 di sebelah debit dan bagian laba atas PT Andalas Rp187.500.000 di sebelah kredit. Yang ketiga ada per 31 Desember 2015 mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas Rp50 juta dikali 75%. Terdapat kas sebesar Rp37.500.000 di sebelah debit dan investasi pada PT Andalas sebesar Rp37.500.000 di sebelah kredit. Dan yang terakhir ada per 31 Desember 2015 mencatat keuntungan yang belum terrealisasikan. Terdapat bagian laba atas entitas anak sebesar Rp187.500.000 di sebelah debit dan investasi pada PT Andalas sebesar Rp187.500.000 di sebelah kredit. Selama periode 2015 terdapat transaksi hilir, yaitu penjualan peralatan oleh PT Andalas ke PT Nusantara pada harga Rp150 juta. Atas penjualan peralatan tersebut, PT Andalas membukukan keuntungan sebesar Rp50 juta. Karena peralatan sekarang dimiliki PT Nusantara yang merupakan induk dari PT Andalas, maka keuntungan atas penjualan peralatan tersebut belum terrealisasi. PT Nusantara membuat pencatatan berikut ini atas keuntungan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasi 2015.
Berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali atas aset laba aset bersih tersebut. Jurnal eliminasi merupakan jurnal dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Peralatan tersebut akan digunakan oleh PT Nusantara sehingga dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan peralatan yang terdapat dalam buku PT Andalas harus dieliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah terdapat keuntungan penjualan peralatan sebesar 50 juta rupiah, peralatan sebesar 100 juta rupiah di sebelah debit, dan akumulasi penyusutan sebesar 150 juta rupiah di sebelah kredit. Alhamdulillah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.